Pidato akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan Juni yang terhormat, perkenalkan saya Rekana Samirinca menyatakan bahwa saya tidak setuju dengan mosi perdebatan pada kali ini, yaitu Dewan ini akan mendiskriminasi kejahatan tanpa korban. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali ketimpangan apakah kejahatan tanpa korban harus didiskriminasi atau harus dipidana atau ditindaklanjuti. Seperti yang kita ketahui bahwa diskriminasi merupakan kegiatan yang tidak adil dengan tindakan pidana. Apa yang terjadi ke depannya apabila diskriminasi diterapkan dalam kejahatan tanpa korban? Saya akan menguatkan argumen saya dengan memberikan contoh kejahatan tanpa korban dan dampaknya apabila kejahatan tersebut didiskriminasi. Yang pertama, dalam kejahatan perjudian. Perjudian saat ini tentu sudah marak sekali, apalagi saat ini merupakan era teknologi dan banyak sekali akses internet seperti perjudian online banyak sekali yang mudah diakses oleh pelaku. Dan dalam perjudian ini bisa apabila dilakukan terus-menerus akan menimbulkan kecanduan, di mana kecanduan itu pada waktu depan yang akan mendatang akan menimbulkan banyak sekali kerugian baik dalam pelaku maupun baik dalam orang-orang di sekitarnya yang tidak terlibat dalam kejahatan tersebut. Yang pertama, apabila perjudian tersebut dilakukan dan pelaku tidak memenuhi atau tidak puas dengan perjudian tersebut, pelaku akan melakukan atau terlintas di pikiran pelaku kejahatan atau kriminal lain. Yang pertama, pelaku akan melakukan korupsi ataupun pelaku akan melakukan pinjaman online. Banyak sekali terutama kasus dana desa hingga jual fasilitas desa untuk kebutuhan judian online. Tentu saja hal tersebut akan merugikan baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat di desa tersebut. Lalu yang kedua yaitu dalam kejahatan penggunaan narkoba. Sudah sering kita ketahui tentang kejahatan penggunaan narkoba. Kejahatan penggunaan narkoba ini akan menimbulkan beberapa efek ke depannya yang sangat merugikan apabila didiskriminasi. Yang pertama, efek kecanduan, dan seperti yang ketahui, efek dalam penggunaan narkoba akan memunculkan beberapa emosi yang tidak stabil, dan tentunya pada saat pelaku emosi akan melakukan tindakan kekerasan dalam orang yang ada di sekitarnya, bahkan itu bisa sampai keluarganya. Maka dari itu, saya yakin bahwa saya menolak mosi perdebatan pada ini. Dewan akan mendiskriminasi kejahatan tanpa korban. Saya akan setuju kalau kejahatan tanpa korban harus dipidana dan ditindaklanjuti. Saya akan memberikan contoh yang ketiga, yaitu pada kejahatan prostitusi. Seperti yang kita ketahui, prostitusi merupakan layanan seksual kepada orang lain dengan imbalan uang maupun materi. Apa yang terjadi ke depannya? Apa dampak yang merugikan ke depannya apabila kejahatan ini tidak dilakukan tindakan lebih lanjut atau didiskriminasi? Beberapa kerugian yang ditimbulkan dalam prostitusi ini. Yang pertama, pelaku akan nekat melakukan aborsi karena kehadiran atau kedatangan anak di kandungannya tidak diinginkan. Yang kedua yaitu apabila anak itu dirawat tetapi pelaku belum siap dalam merawatnya, pelaku akan menimbulkan rasa atau menimbulkan sikap baby blues atau stres terhadap merawat anak tersebut. Pasti baby blues ini akan berdampak merugikan baik dalam pelaku akan stres maupun bagi anaknya yang tidak mendapatkan perawatan yang tinggi. Lalu yang ketiga dalam dampak dari prostitusi yaitu akan menimbulkan penyakit menular seperti HIV maupun sifilis. Itu justru akan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi pelaku maupun orang-orang yang tertular di sekitarnya. Saya berpegang teguh bahwa saya menolak mosi perdebatan pada kali ini, yaitu Dewan ini akan mendiskriminasi kejahatan tanpa korban, yang seharusnya kejahatan tanpa korban itu harus dilanjuti dan ditindak pidana. Banyak sekali seperti saya akan menyanggah tim pro menyatakan bahwa mereka akan merehabilitasi kejahatan tanpa korban ini yang terjadi apabila kejahatan tanpa korban tidak dipidana atau hanya direhabilitasi.
saya akan memberikan contoh pada kejahatan tanpa korban prostitusi. Yang akan terjadi apa? Korban akan dapat penyakit menular seperti HIV, AIDS maupun sifilis. Korban apabila direhabilitasi saja, korban akan diberikan perawatan yang intens oleh pemerintah. Hal itu juga akan berhubungan dengan pemerintah. Kerugiannya di mana? Di pemerintah lagi. Selain itu, ada contoh yang kedua, yaitu apabila korban tidak siap dalam merawat anak dari prostitusi tersebut, apabila korban hanya mendapatkan rehabilitasi atau tidak mendapatkan hukum pidana lebih lanjut, korban akan menyerahkan anak tersebut atau memasrahkan anak tersebut ke panti asuhan. Dan tentu dari mana biaya panti asuhan untuk merawat anak tersebut? Pasti kembali lagi dari pemerintah. Seperti tadi, korban akan dirawat di rumah sakit. Banyak sekali orang dalam kegiatan prostitusi yang tertular. Nah, dari mana? Bagaimana kalau korban memikirkan untuk membuat BPJS? Pasti akan terbebankan lagi dari pemerintah. Hal itulah yang membuat saya berpegang teguh bahwa saya menolak mosi perdebatan pada kali ini, dan seharusnya kejahatan tanpa korban itu harus dipidana atau ditindaklanjut. Walaupun disebut kejahatan tanpa korban seperti perjudian, prostitusi maupun penggunaan narkoba, tetap harus dipidana karena dampaknya tidak bersifat semata individual, tetapi juga mengganggu moral dan ketertiban sosial lainnya. Negara ini memiliki kewajiban melindungi masyarakat dan kerusakan struktural yang ditimbulkan oleh pelaku. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip pembatasan hak Undang-Undang Dasar Negara 1945 pasal 28J pada tepatnya ayat 2 memberi landasan konstitusional bagi negara untuk membatasi atau mendiskriminasi pelaku tertentu demi menjaga moral dan ketertiban umum. Maka dari itulah dengan berpegang UUD pasal 28J ayat 2, saya berpegang teguh dalam menolak mosi perdebatan pada kali ini. Terima kasih.